Perempuan yang baik, salah baca. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Ini sindiran, saudara. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. A gracious woman retaineth honor, mendapatkan hormat. And strong man, laki-laki yang kuat, mendapatkan kekayaan. Bukan menekan loh. Itulah. Saya suka pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesia kadang-kadang salah menerjemahkannya. Coba bahasa Indonesia lagi. Sedangkan seorang penindas, penindas nih, padahal strong man, bukan penindas. Strong man beroleh kekayaan. Jadi wanita yang baik hati itu berjodoh dengan laki-laki yang kuat, strong man. Strong man itu saudara-saudara bukan spearnya hebat kayak Arnold Schwarzenegger, enggak. Walaupun dia kurus tapi imannya kuat. Nah itu satu jodoh dengan perempuan yang baik hati. Saya mesti umumkan dari sekarang ya saudara. Nanti pada minggu keempat saya mengundang satu hamba Tuhan dari Jakarta. Hamba Tuhan ini saya kenal waktu kami berjuang di Papua. Dan lalu berteman. Dan dia cocok dengan kaum muda, dengan anak sekolah minggu. Ya. Dan dia minta daftar anak-anak sekolah minggu dari umur berapa sampai umur berapa? Sampai umur 6. Umur 1 sampai umur 6. Dari umur 5. Dari umur 5 sampai umur 9, dari 9 sampai 14. Ada 3 kategori anak itu yang tiap bulan akan dibantu dengan pemberian dari Amerika ini. Ya. Dan saya lihat pemberiannya itu baik sekali. Apalagi untuk anak-anak yang berkekurangan. Satu kotak dari plastik yang cukup besar. Dengan bola kecil, ada sisir, ada apa, semua komplit, bisa ditenteng. Itu untuk anak ini ke sini. Lalu ada bungkusan lain, dia ada tulisannya di situ untuk tingkat kedua anak itu. Nah, saya minta dia datang untuk khotbah di sini. Itu perjamuan kudus khotbah di sini. Setelah firman Tuhan dia akan bertemu dengan guru sekolah minggu, mau cari tahu anak ini umur berapa. Anak umur 1 sampai umur 5 ada berapa orang laki-laki, ada berapa orang perempuan, karena kadonya lain. Dan itu akan mungkin diberikan setiap bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali ya. Sampai dia tanya, apa om punya gudang? Sebab dia akan taruh di gudang. Datang 1 truk penuh, akan taruh di gudang. Yang saya kasih itu yang umur 15 nggak dapat. 14 tahun lebih sehari nggak dapat. Nggak dapat, kecuali saya yang gembalanya. Ya kurangi sehari aja lah. Ya. Jadi nanti guru-guru sekolah minggu daftarkan tuh anak-anak kelas umur 1, umur 0 sampai umur berapa? 5, 6 sampai 9, itu kalau nggak salah. 9 sampai 14. Ya. Nanti minggu itu karena ingat aja minggu keempat. Ya. Besok saya harus ke Jakarta lagi karena ada El Sadai. Hari Jumat saya harus ke Kerawang, ada Berdasi. Hari pulang malam itu juga karena hari Sabtunya ada pengantin di sini. Ya.
Kita membaca lagi satu ayat di dalam Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Maksudnya menjaga mulut di sini, jangan sampai kita bicara yang tidak baik. Ini tiba-tiba saya ingat. Saya mau bicara nih. Biasakanlah kita memakai bahasa kemenangan. 1, 2, 3. Biasakanlah kita memakai bahasa kemenangan. Sebab Alkitab berkata, saudara lebih dari pemenang. Kenapa orang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus, bahasanya bahasa kalah. Bahasanya bahasa menjelekkan orang. Bahasanya bahasa marah. Tidak. Harus bahasa pemenang. Bahasa memaafkan. Bahasa memaafkan. Bahasa mengampuni. Bahasa mengerti. Bahasa positif. Biasakanlah. Itu maksudnya dari ayat ini. Jaga mulut dari bicara yang negatif. Dari bicara yang kotor. Kenapa saya bilang kotor? Sebab ditulis dalam Alkitab, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Mulut besar tadi. Tetapi sebaliknya ucapkanlah, itu bahasa positif. Kembali lagi kepada sekarang Pengkhotbah pasal 5 ayat 13. Pengkhotbah pasal 5 ayat 13. Bebaskanlah yang batuk, itu bebaskan sekeras-kerasnya. Sebab supaya keluar itu riaknya ya. Ayat 13 Inggris. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Ini baru saya khotbah soal kekayaan itu tadi malam di Jakarta. Coba mundur satu ayat 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. 14. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Ini yang saya bilang tadi malam pada jemaat di Jakarta. Kalau saudara diberkati, saudara masih kuat, dan saudara mampu, nikmatilah berkat itu. Nggak ada yang bilang amin. Saya aneh. Nikmatilah berkat itu. Sebelum saudara tidak mampu. Sekarang saya tidak bisa setir mobil, tidak boleh. Oleh panglima daerah militer di rumah.
Saya mau setir, nggak boleh, jangan. Begitu keluar dari Gang Kapten Musa, macetnya, Masya Allah. Ya. Aduh, ngeri. Cianjur lebih macet dari Jakarta sekarang. Yang nyiap motor seenak aja, mesti ngerti kita, mesti ke tengah. Dia mau dari kiri. Kalau kita ke kiri marah dia, padahal kita yang mesti marah. Maliuk ke kiri. Dulu di Bali, saudara, saya lihat ada ekor anjing lari di jalan. Saya kelakon, ke pinggir dia. Anjing ngerti loh. Motor, lihat belakang. Apa? Tuh, manusia tuh anjing lebih sopan dari manusia. Karena dari dalamnya, Amsal 4, ayat 23 yang terakhir, mengalir urusan-urusan kehidupan ini. Matius 12 ayat 35. Matius 12:35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Loh, sekarang kita tahu kenapa mesti dijaga. Yang keluar bukan yang baik, pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari dalam hati orang, perbendaharaan itu ternyata hati. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu, saudara, bukan babi yang masuk ke mulut, bukan. Babi yang keluar dari dalam mulut. Ya. Saya harap saudara mengerti itu. Ini yang terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Maunya sendiri. Itu kita dicobai oleh karena itu. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kemarin saya dihubungi istri hamba Tuhan dari Amerika. Tahun lalu pernikahan mereka 25 tahun. Yang diundang Om Hanimandei. Mereka pergi berombongan dan mendoakan pernikahan suami istri ini 25 tahun. Ini yang saya bilang jaga hati itu. Sekarang, jadi belum 1 tahun, baru tahun ke-26, belum habis tahunnya. Suaminya gugat cerai. Baru didoakan 25 tahun pernikahan, tahun ke-26 gugat cerai. Saya bilang apa nggak bisa, sebab mereka ini pionir. Yang buka pekerjaan Tuhan di Amerika di mereka. Sampai sekarang banyak pendeta Indonesia jadi hamba Tuhan di sana, mereka.
Anaknya ganteng lebih tinggi dari saya. Tinggi besar katanya. Om, sekarang anak ini lebih tinggi om. Sampai anaknya ngomong sama papanya, "Pa, sekarang yang harus kawin itu aku, bukan papa." Pendeta tidak luput dari godaan, tidak luput dari percobaan. Apa saudara harus heran? Masih manusia. Makanya jangan puja-puji manusia lah. Puja-puji saja Tuhan Yesus. Manusia bisa jatuh. Manusia bisa salah. Manusia banyak kekurangan. Tapi Yesus tidak ada kekurangan. Dia malah berkelebihan dalam kebaikan kepada kita. Kalau kita baca dari ayat 13. Coba dari baca 13. Apabila seorang dicobai, janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Waduh, saya banyak percobaan ini, Tuhan lagi mencobai saya. Jangan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia tidak pernah mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Gitu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan hati saudara dijaga baik-baik. Lebih dari segala sesuatu yang harus dijaga, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari dalam hati kita itu terpancarlah air hidup, Yohanes pasal 4. Terpancarlah sungai air hidup, Yohanes pasal 7. Yang berlimpah-limpah sampai kepada hidup yang kekal. Kita berdiri bersama-sama.